beliaunya datang itu, kalau saya memakai istilah kalau dia datang mau cuci darah tergantung kantong. Jadi kalau ada uang dia datang, tidak berdasarkan pada jadwal itu. Sangat berpengaruh. Kalau tidak cuci darah ya taruhan nyawa, bisa mati pasiennya Kak. Begitu. Jadi kami itu rasa kesian. Baik, Tribuners, kembali bersama Pos Kupang. Saya Novemi Leonovel sebagai host di acara Ngobrol Asik. Selamat sore Kakak Nora. Sore Kak. Apa kabar Kakak Nora? Baik Ya. Kakak Nora, komunitas pasien cuci darah Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur ini saya baru dengar ini. Sudah berapa tahun sih dibentuk? Kalau komunitas pasien cuci darah itu sudah lama, ya sekitar 4 sampai 5 tahun. Kalau nih biasanya ininya. Kalau kami viralnya waktu kemarin. Kapan tuh viralnya? Waktu kita menentang kenaikan iuran BPJS. Oh, tahun berapa? Kemarin. Baru kan waktu yang lalu kita menang. Oh, yang Januari ya? Iya, Januari itu. Oh, ketika waktu pas ada pertentangan kenaikan iuran itu baru kemudian viral akhirnya PCD itu viral ini dikenal jadi banyak orang. Terus tapi sekarang kami itu kalah, gugatan kami kalah karena kemarin Bapak Presiden itu memberikan lagi peraturan yang baru untuk menaikkan iuran kembali, tapi tidak sama seperti yang waktu lalu. Waktu lalu memangnya naiknya berapa banyak? 100%. Dari berapa itu bisa? Dari waktu itu kelas 1 sudah 80 semua. Yang 50 atau 80 naik 160 ya. Iya gitu. Sekarang turunnya 10.000. Oh, ya turun 10.000. Dulu 150. Iya, jadi paling tidak ada turunnya ya. Ya, tidak kata turun. Kakak Nora, untuk pasien cuci darah di Kota Kupang ya kita bicara ya. Di Kota Kupang ada berapa banyak orang sih? Kalau mungkin saya perkenalkan dia dulu Kak. Saya itu Nora Susantri, saya ketua komunitas pasien cuci darah Indonesia. Saya ini adalah bukan seorang pasien cuci darah, tapi saya pendamping pasien cuci darah. Suami saya 3,5 tahun cuci darah. Jadi ketika itu saya cari tahu, saya awam tentang cuci darah. Jadi saya cari di Google, akhirnya saya dapat tuh teman-teman. Jadi ada komunitasnya ternyata. Jadi saya gabung ke situ. Jadi di waktu gabung masih jadi anggota nih pertamanya. Iya, lalu ya. Iya. Jadi saya diminta kalau bisa ada biar kita itu bisa sharing-sharing, komunitas ini ada untuk sharing-sharing. Terus kami baru bentuk KPCDI NTT itu Desember 2019 kami bentuknya, baru belum 1 tahun juga, baru beberapa bulan saja. Baik. Sebagai ketua nih pasien cuci darah Nusa Tenggara Timur sekaligus yang punya suami juga merupakan salah satu pasien cuci darah, gimana nih pengalamannya? Sama dengan kayaknya sama untuk semua pasien cuci darah, banyak sedihnya. Karena jika ada satu anggota keluarga kita yang sakit, pasti kita akan sakit semua. Mau sakitnya itu diri mereka atau akan dampaknya pada keuangan juga. Akan dampaknya pada keuangan kita. Terus jumlah pasien yang tadi Kak Mimi tanya itu, jumlah pasien cuci darah di Kupang itu kurang lebih 300 orang. 300 orang. Ya. Itu mereka memang berasal dari Kota Kupang saja atau dari mana? Kalau kebanyakan itu dari daratan timur. Oh, dari daratan timur juga datang sini. Iya. Memangnya di tempat-tempat di NTT ini mana saja rumah sakit yang sudah di melayani? NTT itu yang ada untuk Kota Kupang itu ada 3, di Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Siloam, sama Rumah Sakit Leona. Ya. Untuk di Rumah Sakit Umum peralatannya ada berapa banyak? Mesinnya yang saya tahu 21, banyak. 2 itu di ruang isolasi,
untuk pasien cuci darah dengan khusus untuk kayak dia mungkin ada hepatitis, masuk ke situ. Semua harus pisah ya. Berarti ada 2 mesin yang dipisah ya. Kemudian berarti 19 yang untuk umumnya. Terus pasiennya di situ berapa untuk di rumah sakit umum? 126. 126 untuk sekitar 21 mesin ya. 2 kali cuci darah. 2 shift pagi dan siang. Lumayan ya. Kalau rumah sakit Siloam? Kalau Siloam 144 3 kali banyak shift ya. Ya. Tapi 3 kali shift. Ya, Mesinnya berapa? mesinnya 14 sampai 16. 19 ya. Lebih sedikit tapi durasi shiftnya lebih banyak ya dari rumah sakit umum. Dan kalau di Leona baru 10, jadi kan mereka baru buka, jadi mereka cuma baru 35 pasien. Yang kemarin saya donasi masker itu baru 35 pasien. Kalau Rekan Nora lihat kesiapan rumah sakit 3 ini dalam melayani pasien cuci darah bagaimana? Kita nggak lihat dari alatnya saja ya, tapi mungkin perawatnya, pelayanannya bagaimana? Kalau untuk yang sekarang pelayanan baik untuk kami baik. Ketika kami datang, yang jadwal pagi itu ketika kami datang mereka sudah siap mesinnya, dilayani. Satu perawat itu bisa 3 atau 4 pasien mereka layani. Perubahan ini sejak sudah berapa lama nih? Yang perubahan baik ini? Baik ini ketika ada satu rumah sakit kemarin kan saya pernah protes tuh karena air. Oh, air di salah satu rumah sakitnya kenapa air? Karena air, apa hubungannya air dengan pasien cuci darah? Iya, berhubungan karena suplai air itu untuk membuat air RO untuk masuk ke mesin itu benar-benar air yang bersih, yang memang tidak terkontaminasi dengan bakteri atau apapun. Betul-betul iya. Itu tidak siap mereka. Bukan siap. Mungkin untuk transportasinya itu yang kurang. Jadi saat itu ya karena yang saya pikir untuk teman-teman cuci darah, ketika mereka jangankan tidak cuci darah sama sekali, cuci darah cuma setengah jam atau 1 jam, dampaknya taruhan nyawa. Tidak memenuhi karena itu ya. Walaupun mereka itu pasien cuci darah, itu mereka itu punya hak hidup. Iya, benar. Kalau ketika mereka dipanggil pulang, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi jangan gara-gara kita, pelayanannya kita, akhirnya membuat mereka harus pulang. Ya, kenapa? Tapi sejauh ini, ketika Kakak Nora memimpin komunitas ini, pernah terjadi ada kemudian pasien yang menjadi korban atau tidak? Kalau bilang pernah, ya pernah. Tapi kan tidak terkait dengan pelayanan. Tidak ya. Tapi di sana sini masih ada kendala-kendala seperti itu ya. Harapannya apa ke depannya? Harapannya kalau untuk saat ini sih tidak, tapi untuk rumah sakit umum itu kewalahan yang saya tahu itu tenaga medisnya itu kurang. Oh, di rumah sakit umum ya. Kalau di yang lain tenaga mereka itu memang bagus, tapi kurang karena satu perawat loh Kak, dia harus melayani 4 sampai 5 pasien. Idealnya memangnya harus berapa? 1 pasien 1 atau idealnya 1 perawat itu 3 itu idealnya. Oh, 1 perawat ya, 1 banding 3 ya. Soalnya kalau perawatnya nanti kalau pasiennya drop atau apa kan perawatnya harus konsen ke pasien tersebut, jadi mau lihat mana lagi gitu, kasihan. Jadi mungkin kalau untuk rumah sakit umum itu dengan yang tadi sama Bapak tadi bicara akses mereka. Ya. Kalau tidak mau tambah kursi roda, mungkin bisa buka akses untuk. Soalnya jalan itu mereka kan jauh Kak, dari depan itu. Jauh, ya. Kita aja yang sehat ngos-ngosan ketika mau melihat pasien, ya kan, menjenguk pasien aja ngos-ngosan, apalagi yang pasien-pasien
bersangkutan. Kakak Nora, mungkin ada tantangan lain yang dihadapi oleh pasien yang selama ini mungkin dikeluhkan pasien apa gitu. Mungkin kan dari jauh nih mereka nih, ada yang bilang dari Soe, ada dari Flores nggak? Kalau Flores ada, Tapi memang di Flores tidak ada. Untuk pelayanan cuci darah untuk NTT ini baru 5 daerah saja. Oke, Kupang tadi. Kupang, ya. 3 rumah sakit. Alor sudah, baru tahun kemarin. Itu rumah sakit umumnya, rumah sakit pemerintahnya. Maumere juga rumah sakit healernya. Ya, itu Labuan Bajo, Siloam, Labuan Bajo. Sumba Timur rumah sakit umum Waingapu. Sumba Timur di Waingapu 1 ya. Jadi daratan timur itu cuma fokusnya ke Kupang, makanya banyak itu ya. Terus apa kendala yang mereka alami ketika mereka datang sini? Mereka di mana? Apakah di rumah keluarga atau kita sudah punya kayak rumah singgah begitu? Kalau untuk mereka datang dari sana itu kadang-kadang ada sih beberapa pasien yang ada salah satu pasien di rumah sakit umum itu saya memang rencana untuk bertemu dia belum pernah kesampaian karena beliaunya datang itu kalau saya memakai istilah kalau dia datang mau cuci darah tergantung kantong. Jadi kalau ada uang dia datang, tidak berdasarkan pada jadwal itu. Sangat berpengaruh. Kalau tidak cuci darah ya taruhan nyawa bisa mati pasiennya Kak. Begitu. Jadi kami itu rasa kesian kalau bisa ada rumah singgah. Tapi Kakak Nora itu menarik. Artinya begini, dia datang ketika kalau ada uang selesai kantong. Tetapi kan ini di cover oleh BPJS. BPJS kan tidak mengcover transportnya pasien dari rumah ke rumah sakit Kak. Iya, benar Tribuners. Pemerintah sudah menanggung BPJS atau biaya untuk cuci darah, tetapi untuk pasien cuci darah itu sendiri dan pasti mereka membawa keluarga kan? Iya. Nah, bagaimana? Biayanya dan lain-lain tentu harus ditanggung sendiri, apalagi kalau jauh dari Soe begitu ya. Makanya kami KPCDI bagaimana KPCDI NT untuk bisa berjuang atau bagaimana buat rumah singgah dong? Dulu Kak, semua yang tergabung dalam komunitas itu kan semuanya pasien sakit. Cuma saya di kepengurusan kami cuma saya saja yang sehat sama sekretaris saya. Itu kami yang orang sehat. Nah, ketika itu jadi saya ada kenalan di BPJS sendiri, walaupun saya kadang protes BPJS, dia memberitahukan ke saya ada bank sampah. Jadi saya itu cari sampah. Ketua komunitas KPCDI NTT cari sampah. Untuk apa? Saya cari sampah yaitu untuk setidaknya dari sampah itu mau dapat berapa sehari saya cari, saya tukar dapatnya 1.000, jadi kumpul-kumpul nanti saldonya bertambah. Untuk saat ini saldo kami 300.000 dan sudah berapa bulan 300.000 itu? 2 bulan. Jadi sampah itu saya dari saldo bank sampah kami kemarin bulan ini kami membayar 1 pasien cuci darah yang mandiri kelas 3. Mandiri kelas 3 membayar maksudnya membayar apa cuci darahnya? Iuran BPJS-nya. Iuran BPJS-nya. Karena kan untuk PBI penerima bantuan iuran dari pemerintah itu terlalu banyak Kak, dia punya aturan terlalu banyak. Kalau kita pegang handphone Android saja berarti kita tidak masuk PBI. Iya, memangnya kalau pasien yang masuk PBI itu haknya apa? Jadi tanggung BPJS, tidak lagi tidak bayar BPJS. Iya, tidak bayar. Oke, tidak bayar iuran. Tetapi untuk bisa masuk ke PBI itu syaratnya apa? Jadi itu benar-benar susah. Padahal pasien cuci darah kalau sudah cuci darah dia susah. Artinya gini, tadi kan Kakak Nora bilang ketika dia pegang Android aja dinilai bahwa dia tidak pantas, tidak patut menerimanya. Itu sudah ada pada kriteria dari pemerintah sendiri. Apakah memang kalau maksudnya ini kita berdiskusi Kakak Nora? Kan memang kalau misalnya orang awam kan
bilang kan, ya memang dia bisa beli HP Android. Kakak Nora melihat apa sisi lain dari itu? Harusnya dia terima walaupun dia pegang Android. Itu kan aturan pemerintah. Jadi kalau rumahnya ada televisi, dia punya motor, dia tidak bisa masuk dalam PBI. Dia harus membayar kelas 3 mandiri. Menurut Kakak Nora itu adil nggak? Yang nggak adil karena apa? Dia punya rumah, dia punya motor, dia punya Android. Apa yang membuat yang nggak adil? Karena mereka sudah cuci darah. Ada beberapa obat yang tidak tertanggung dalam BPJS. Ya gitu. Ada yang tertanggung tapi hak kita tidak diberikan oleh rumah sakit. Dan kan mungkin juga HP Android yang dia pegang Bisa diberikan anaknya, karena supaya bisa yang jauh, supaya bisa ini kan. Mungkin dia pensiunan. Jadi jangan melihat bahwa rumahnya besar, ada tehel, ada ini ya. Mungkin dia juga numpang di temannya atau saudara-saudaranya. Tapi kami dijanjikan oleh Komisi 9 DPR Pusat, Siapa itu semua ada Komisi 9 yang ada di salah satu anggotanya apa ketuanya ada Bapak kita, Bapak Melkianus Lakalena di dalam. Melkianus Lakalena, ya apa janjinya? Semua anggota pasien cuci darah, semua pasien cuci darah akan dimasukkan dalam PBI. Semua. Untuk hanya NTT atau seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Jadi kalau ada pasien yang tidak mau masuk kelas 3 ya sudah itu urusan dia bayar. Ya. Berarti semua harus kelas 3 baru gratis itu ya. Ya. Pak Melkianus Lakalena ngomong ini di mana nih? Bukan sih, waktu itu mereka janjikan kami ketika kami memasukkan gugatan kami yang sebelum gugatan pertama kami sebelum kami menang. Ya. Jadi bertemu langsung atau? Ya, pengurus pusat, ketua kami Tony Samosir dan menyampaikan dengan Pak Sekjen. Kapan realisasinya? Ya kami menunggu. Nanti kita menunggu loh Pak Melkianus Lakalena, komisi dan seluruh anggota Komisi 9 DPR RI, pasien cuci darah di seluruh Indonesia dan khususnya di Nusa Tenggara Timur menunggu janji Komisi 9 untuk merealisasi janjinya bahwa seluruh pasien cuci darah di Indonesia termasuk di NTT akan menerima pelayanan gratis. Iya, pelayanan cuci darah gratis. Iya, baik. Kakak Nora, terus mengenai rumah singgah, mungkin ada pemikiran kami itu dari pusat, memang kami KPCDI pusat itu berkeinginan punya rumah singgah di cabang masing-masing. Ketika apalagi kami di daerah khusus Kota Kupang ini kan yang datang itu dari berbagai macam kabupaten. Ada beberapa yang mereka tinggal itu dengan saudara. Kalau mereka tidak ada uang ya mereka tidak pergi, tidak naik angkot. Sama seperti ada anak nona yang kemarin saya posting di akun Facebook saya, itu dia memang kalau ada uang baru dia bisa datang. Dia dari Sabu tinggal sama bapak kecilnya di Alak sana, di atas PT Semen lagi. Jadi kalau mau datang ya sudah tunggu, mau datang sama ojek, apalagi kalau dia dalam keadaan drop harus pakai pick up. Kakak Nora, untuk rumah singgah dan sebagainya itu, menurut Kakak Nora selama ini apakah rumah singgah itu memang benar-benar bisa untuk meminimalisir pengeluaran dari pasien? Saya sangat berharap, saya punya keinginan jika memang ada orang yang dermawan dia mau memberikan atau membangun buat kami rumah singgah. Rumah singgah itu ditempati oleh semua pasien cuci darah yang memang tidak punya rumah, yang cuci darahnya di Kota Kupang di sini tanpa membayar apa-apa. Dan di situ saya sudah punya angan-angan dalam rumah singgah itu kita akan buat seperti hidroponik, tanaman kita jualan di situ. Jadi memberdayakan sampah pun bisa. Kakak Nora, untuk sampah mungkin harus mau tahu nih, untuk sampah Kakak Nora, sampah aja apa yang dikumpulkan? Sampah gardus, sampah plastik, aqua, terus plastik kantong plastik,
sampah kertas, HPS itu sama besi. Nanti kalau misalnya Tribuners ingin mengumpulkan itu nanti dikumpulkan di mana? Kalau Tempatnya di mana? Mungkin di bisa rumah saya, nanti saya bisa memanggil bank sampahnya untuk datang di situ, kami langsung realisasi di situ, ditimbang seberapa dapatnya, langsung uangnya masuk ke saldo kami di bank sampah. Kakak Nora mungkin bisa sampaikan ke Tribuners alamat rumahnya di mana dan nomor telepon Kakak Nora. Kalau alamat rumah saya di belakang Taman Nostalgia, Ya. nomor WA atau telepon saya 0822 66 44 1025. Baik Kakak Nora, itu Tribuners nomor telepon yang bisa dihubungi 0822 66 44 1025 ya. Tribuners seperti itu. Dan yang terakhir Kakak Nora, mungkin harapannya apa ini buat pemerintah? Kalau pemerintah kemarin itu saya sangat mengacungkan jempol untuk gubernur kita, Gubernur Bapak Victor Baswedan. Waktu kemarin saya pernah protes itu, saya langsung ke Bapak Gubernur, Bapak selaku Bapak tolong bantu kami untuk airnya. Jadi Bapak Gubernur itu sangat welcome dengan kami, respon. Ya, saya masih ingat kalimat yang dia bilang ke rumah sakit, orang kalau sudah sakit jangan dibuat susah lagi, jangan buat mereka sakit. Jadi saya sangat senang. Jadi saya minta kepada pemerintah kalau bisa itu di daerah-daerah seperti di Momer ND atau Rote Sabu atau tambahan lagi di rumah sakit yang ada di Kota Kupang ada unit HD-nya. Karena unit HD itu pasiennya bertambah banyak. Perawat yang membantu itu sedikit. Mereka juga punya keluarga, mereka harus ada waktu dengan keluarga. Jadi mungkin itu saja untuk pemerintah, dan satu lagi Kak untuk rumah sakit, untuk semua rumah sakit ya. Kalau memang haknya kami untuk mendapatkan obat, hak pasien tolong diberikan. Berarti selama ini apa ada kendala? Ada. Seperti apa? Kalau perbedaan ada rumah sakit yang dia dapat hemako seperti Bapak yang ini. Nah, Bapak ngomong tadi, setiap kali mereka cuci hemako itu dikhususkan untuk pasien dengan HB yang rendah. Oh ya. Gitu. Kalau HB di atas 10 itu mungkin diberikan 1 minggu 1 kali. Kalau 11-12 sudah tidak diberikan. Nah, 1 minggu 1 kali. Tapi di rumah sakit lain tidak dapat tapi seminggu sekali, padahal sama harusnya dapat. Itu hak itu yang harus disejajarkan ya. Iya. Ketika memang hak obat untuk itu harus dikasih, jangan ada perbedaan. Kenapa di rumah sakit satu kasih, di rumah sakit satu jadwalnya? Ya, kadang saya protes sama BPJS kadang bilangnya cuma itu kewenangan rumah sakit, padahal semua itu berpatokan pada BPJS. Rumah sakit bilang BPJS bilang sakit, korbannya nanti pasien. Kita nanti keluarga lagi, baik keluarga yang mampu, tapi keluarga yang tidak mampu ya tunggu mati saja pasiennya. Baik. Terus untuk ada rumah sakit yang belum ada ruang isolasi untuk pasien yang dengan komplikasi hepatitis, itu kalau bisa dibuat. Tadi katanya ada 2. Ya, kalau rumah sakit umum dia sudah dari dulu ada yang belum ada. Sehingga itu diminta harus ada dong supaya jangan campur ya. Iya. Kan khawatirnya nanti pasien takutnya jangan lempar lagi. Soalnya rumah sakit umum itu full. Pasien dengan sehingga idealnya setiap rumah sakit yang tadi Kakak Nora sebutkan itu harusnya ada ruang isolasi tersendiri. Iya, ruang isolasi. Apakah ada dokter selama ini yang menaruh perhatian khusus untuk pasien cuci darah? Ada. Dokter siapa saja mereka? Dokter Nina. Nina siapa? Dokter Nina Kera. Oh, dia Dokter sangat Nina care Kera. untuk Oh, ya. kami. Jadi, Jadi Dokter Nina, saya atas nama KPCDI NTT saya mengucap
berterima kasih banyak-banyak. Selain melihat dan membantu teman-teman penyintas ginjal di rumah sakit umum, Dokter Nina juga membantu kami untuk menghubungi para donatur untuk menyimpan sampahnya buat kami. Jadi saya sangat berterima kasih. Terus saya juga saat ini saya berterima kasih untuk kedua perawat rumah sakit umum. Saya belum tahu namanya. Terima kasih melayani. Oh, Dokter Dewi, saya terima kasih sudah melayani pasien kami yang saat ini ada satu pasien cuci darah yang terkena COVID. Untuk kedua perawat itu saya sangat berterima kasih karena mau rela untuk merawat teman kami. Dan satu lagi untuk BPJS rujukannya untuk ketiga rumah sakit untuk pasien tidak lagi mengambil di fase pertama sudah mulai berjalan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Juga mungkin terima kasih juga untuk seluruh dokter-dokter dan perawat di rumah sakit yang selama ini sudah membantu melayani pasien cuci darah selain dengan kekurangan dan kelebihan mereka masing-masing ya, seperti itu. Baik Tribuners, untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di channel YouTube dan channel Facebook Pospam nanti akan dijawab di Facebook dan di YouTube oleh Ketua Koordinator Pasien Cuci Darah Indonesia Nusa Tenggara Timur. Kita sampai ke penghujung acara Tribuners, beberapa hal yang sudah disampaikan oleh pasien, keluarga pasien dan Ketua Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia cabang NTT. Saya pikir itu bisa menjadi hal motivasi yang baik buat kita semua, buat keluarga dan juga buat pasien. Tadi satu hal yang disampaikan oleh Ibu Nurmiati bahwa dan dari Bapak Masir bahwa umur manusia itu di tangan Tuhan. Ya, Tuhan yang mengatur mati hidupnya manusia, namun manusia harus berusaha. Ketika ada pilihan untuk sehat dan sembuh, setiap orang pasti akan memilih untuk sehat. Tetapi ketika kita sakit, Tribuners, harus yang kita lakukan, pilihan ada di tangan kita. Mau sembuh, mau mengikuti prosedur pengobatan atau tidak, tergantung pada setiap orang dan juga keluarganya. Saya Nove Mileo, Pospam dan acara Ngobrol Asik pamit diri. Terima kasih. Terima kasih Pak Maslir.